Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, apa itu koperasi? Ya, koperasi dicantumkan di Undang-Undang nomor berapa? Nomor 25? Nomor berapa ya? Lupa. Lupa. Coba Mbak Google Mbak. Acuan koperasi bukaan berapa? Dan jangan sekedar bukaan aja lah, enggak apa. Ya, dengan harus dasar itu dulu. Anda bekerja ada acuannya. Coba peraturan undang-undangnya, undang-undang berapa itu acuannya koperasi ya. Jangan coba cermati. Baik, koperasi adalah kumpulan orang ya, juga kumpulan modal. Jadi bukan hanya kumpulan modal doang. Kalau kumpulan modal doang itu namanya PT. Koperasi itu dua hal. Kumpulan manusia dan modal. Maka di sana ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Di akhir tahun anggota tadi di sini itu menerima bagi hasil, namanya SHU, sisa hasil usaha. Udah dicari tuh, enggak apa-apa. Undang-undang nomor berapa? Boleh semuanya cari dulu. Ini dasar hukum jenengan bergeraknya di lembaga mana? Gitu loh. Ya, itu sisa hasil usaha. Di sini dulu awal pendiriannya sekitar tahun 2007. Berarti berapa ya? BMT Insan Mandiri itu 2007. Berarti berapa tahun? Nah, itu. Jangan hitung berapa tahun coba itu. 15 tahun. Kami berjuang dalam dakwah ini 15 tahun, bro. Waktu yang tidak sedikit, berproses. Ya, berproses, mengalami dinamika di dalam kehidupan, di dalam dakwah ekonomi syariah. Ini luar biasa. 15 tahun kami berjuang menemani UMKM di dalam dakwah ekonomi syariah, menjelaskan. Ada yang paham, ada yang nggak kurang paham, ya nggak apa-apa. Tapi ya bro, kami teman kamu, kami ada sisi syariah yang kami ambil. Kalau kamu tertarik gabung, kalau nggak apa-apa. Tetapi kita melakukan proses-proses tarbiyah yang benar. Gitu, ya. 15 tahun prosesnya, dinamikanya. Ya, jadi paham gitu loh. Sudah ketemu undang-undang berapa? Nek tahun coba tadi undang-undang koperasi nomor 25 tahun berapa itu? Sejarahnya kalau koperasi lahir acuannya undang-undang nomor berapa? Nomor? Nah, di situ ada acuannya. Coba cari yang lain, acuannya koperasi. Undang-undang koperasi nomor berapa dicari? Nah, ya undang-undang koperasi awalnya tahun berapa? Ya, coba dicermati. Itu menjadi acuan hukumnya dengan ya. Pendiri koperasi siapa toh? Kamu juga harus tahu. Koperasi itu pelapornya siapa toh? Karena ekonomi koperasi ini menarik loh. Bukan kapitalis loh. Konsep ekonomi gotong royong loh. Siapa itu? Sejarahnya. Jangan cari. Muhammad Hatta itu bapak koperasi. Ingat? Itu pelajaran kapan itu? SMA atau kapan itu? Iya. Bapak Muhammad Hatta. Coba. Jangan cermati dulu. Undang-undang koperasi nomor berapa itu? Artinya awal loh itu. Jadi koperasi dibentuk itu nomor berapa? Semuanya bertempur juga. Tapi saya ngomong, jadi begini, koperasi itu nanti kalau udah ketemu ngomong sama saya. Jadi begini, lagi-lagi koperasi itu kumpulan manusia dan modal. Di sini ada semacam, jadi disitulah nominal tertentu, hasilnya tertentu tadi. Jadi modal ini sebenarnya dari anggota dan bisa juga pembiayaan pinjaman pihak ketiga, gitu bisa juga. Dan kemudian digunakan untuk dinamika kegiatan dengan akad-akad yang syariah. Ada musyarakah, ada murabahah, ada mudharabah, kemudian ada yang ijaroh. Itu istilah-istilahnya. Tetapi sebenarnya uang itu bukan untuk komoditas. Uang hanya sarana.
Maka ketika konsep koperasi syariah misalnya beli laptop atau beli barang produk, datang ke BMT, Pak kebutuhan lu pembiayaan untuk kenapa? Untuk apa? Oh untuk beli ini Pak. Oh barang. Oh senilai berapa? Nah, kemudian barang dibelikan sama lembaga senilai 10 juta. Kemudian setelah lembaga ini memfasilitasi beli, kemudian istilahnya dijual kembali kepada anggota. Dijual senilai 12 juta. Tapi bayarnya sistemnya ngangsur atau tempo sebulan menjadi 1.200.000. Mas, ya 1.200.000. Itu. Berarti selama 10 bulan misalnya, keuntungannya berapa BMT? Oh 2 juta. Di situ 2 juta itulah laba yang diambil, margin yang diambil. Gitu, pahamnya? Itu teman-teman. Jadi sekali lagi konsep syariah, akad syariah itu sebenarnya lebih dipertimbangkan dari sisi akadnya. Kalau misalnya sirkah, oke Bu, kamu mendirikan warung soto, oke. Jualan warung soto itu diperkirakan misalnya labanya berapa toh? Oh modalnya 10 juta. Oh punya keuntungan sekian-sekian tak prediksi gini Mas. Aku keuntunganku ki dengan modal 10 juta itu insya Allah anu Mas. 1 bulan itu iso 1 juta Mas. Tak kasih marginnya 200.000 ya Mas. Misalnya, oh ya siap-siap. Ada semacam pembagian nisbah. Akhirnya apa? Dari uang tersebut kebetulan nanti tak angsur pokoknya Mas sak yuto. Oke. Berarti 200 tadi yang diberikan karo warung soto tadi itu merupakan pembagian hasil laba, hasil usaha. Di situ. Jadi yang disurvei itu produknya, kegiatannya. Bukan nyata utangi 10 juta pokoknya tambahin sakmene, bukan begitu. Memang ada akadnya yang dijelaskan. Tapi kadang-kadang anggota maunya begitu. Maunya begitu. Pokoknya penake piye kono tok, Mas. Enggak begitu. Maka akad-akad syariah itu harus dipertimbangkan. Gitu nggih. Jadi paham toh? Nah, oke. Makasih.